Ya, 02. Orang Luka atau orang Poso? Bukan orang Morowali. Orang dalam. Kenapa? Kenapa Orang Dit? dalam. Orang Iya, dalam. Ki. Orang dalam. Jangan Kalau kasih saya tahu bilang Didit. orang Jangan Luka kasih tahu atau orang Kiki. Poso? Jangan kasih tahu Didit. Apa susupo dia itu? Iya. Orang dalam. Orang dalam. Orang dalam. Assalamualaikum Ibu Dewi Sekarsari. Ya, waalaikumsalam Pak. Oh, alhamdulillah bisa ketemu sama Komio lagi. Sehat-sehat Komio ya? Masuk Nugi. Yang lain kamu tidak sama begitu. Yang lain tidak sama begitu. Oke, lain caranya host bahasa apa ya? Pintar juga host ini matanya leh. Hah? Tidak. Ini Tadi. semua pelajaran dari Pak Kabit. Tadi waktu Pak Kabit belum video call, kamu biasa-biasa saja Ki. Sekalinya Pak habis video call menular. Tidak. Video call. Ini namanya ilmu materian ini, psikologi massa. Harus mendekatkan gitu. diri dengan siapa saja. Saya kira ilmu tenaga dalam. Ya, Ibu Dewi Sekarsari sehat, Bu? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan tenang, jangan tegang. Ada saya di sini. Oke, saya persilakan kepada Ibu Dewi Sekarsari. Jangan tutup Ya. mulut, Ada Pak istrimu Kabit. tadi bertelepon Ki. Ada Tidak. istrimu tadi Tidak bertelepon. Tidak ada masalah saya punya sama itu. Ya, Ibu Dewi silakan berdoa dulu sebelum ujian. Silakan berdoa. Sudah Pak. Oh, Berdoa kecepatan masing-masing. Sudah Bu, di luar tadi di luar room. tidak perlu kau berdoa lama-lama karena saya bantu dengan doa juga kau. Aduh. Ya, oke. Boleh saya pingsan? Ya, baik. Silakan Bu Agus untuk di. Oke. Mulai, Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Kiin. Saya suka kalau ujian. Banyak ilmu-ilmu Pak, ilmu-ilmu menggugurkan dosa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bilang apa? Semua yang ada di Zoom ini orang-orang muda semua. Kayaknya saya yang tertua deh. Kita langsung saja, Bu Rizky, Bu Dewi, 10 menit untuk Anda, Bu Dewi. Tidak ada lagi kata, soalnya mudah-mudah semua Bu Anu yang ada di Zoom ini. Tidak ada lagi yang terhormat. Langsung eksekusi saja. Siap Bu, izin share Ibu. Ya, silakan Dek. Mana mentornya? Matanya Pak Rian, tajam juga DP mata menatap leh. Direkam, Bu. Ibu Iya, Dewi sudah Pak, direkam. sudah. Jangan cuma saya punya nama yang kami rekam. Allah Akbar. Bapin peserta, Bu. Ya Pak, Saya semua, suka Pak. sekali. Amaki, baru berapa hari kok di BPSD, belum 1 tahun. So raju sekali kok ilmunya Pak Rian kamu ambil. Izin memulai Ibu, Bapak. Iya, silakan Dek, Terima silakan. kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sekarsari SKM di instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bapak penguji yang terhormat, Bapak Rian SSTP MSI, Ibu Coach yang terhormat Ibu Agustina SHMSI, dan Ibu Mentor yang terhormat Ibu Mirdan SH, izinkan saya memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pengarsipan Dokumen Evaluasi KLA berbasis digitalisasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Donggala. Ya, langsung ke isu Ki, Wi, langsung ke isu Wi. Ya, Bu. Adapun yang melatar belakanginya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan kemudian Perlan Nomor 1 Tahun 2021. Secara umum gambaran tupoksi saya itu melakukan penyiapan bahan perumusan, melakukan penyiapan bahan koordinasi, melakukan penyiapan bahan fasilitasi di bidang pemenuhan hak anak serta sebagai operator pelaporan evaluasi KLA ke pusat. Nah, selama 1 bulan peserta melakukan masa kerja di instansi, peserta mendapatkan beberapa kondisi yang terjadi saat ini. Yang pertama itu minimnya data yang dibutuhkan dari instansi lain, di mana kondisi yang diharapkan yaitu prinsip WOG diharapkan terjadi karena sehingga terkait adanya koordinasi dan kolaborasi terkait kebutuhan data, pembuatan MOU secara tertulis dengan instansi lain. Kemudian kondisi yang kedua yaitu soft file yang tidak tersusun rapi,
di mana diharapkan adanya prinsip manajemen ASN, di mana pengaturan berkas yang ada sebagai soft file lebih rapi. Kemudian kondisi yang ketiga itu pengaturan surat masuk belum maksimal, yang di mana diharapkan adanya prinsip manajemen ASN dan WOG. Kemudian kondisi yang keempat yaitu pengarsipan dokumen pendukung untuk evaluasi KLA masih belum teratur, di mana kondisi yang diharapkan di sini adanya prinsip pelayanan publik. Nah, dari kondisi yang ditemukan saat ini, ditemukan 4 isu yang kemudian dianalisis menggunakan APKL dengan melihat aktual problematik halayak dan layaknya, yang kemudian ditemukan 2 isu yang memiliki rating tinggi, yang kemudian difilter kembali menggunakan USG, analisis USG, yaitu melihat urgensi, seriousness, dan growth-nya, yang kemudian mendapatkan core isu yaitu belum teraturnya pengarsipan dokumen pendukung untuk evaluasi pelaporan KLA ke pusat. Nah, dari core isu ini dibuatkan fishbone untuk melihat penyebab-penyebab yang terjadi mengapa belum teratur pengarsipan dokumen pendukung untuk pelaporan evaluasi KLA ke pusat. Nah, salah satunya itu dilihat dari metodenya. Metodenya di sini data arsip masih tercatat secara manual atau konvensional. Kemudian dari core isu yang ditemukan ini dapatkan data bahwa berdasarkan hasil pelaporan evaluasi KLA pada tahun 2021, Kabupaten Donggala hanya menduduki peringkat ke-6 dari semua kabupaten kota yang ada di wilayah Sulawesi Tengah dengan nilai total 157 dari nilai maksimal 1000. Nah, adapun keterkaitan dengan agenda 3 dari core isu yang ditemukan yaitu terkait dengan manajemen ASN, kurangnya perencanaan, pelayanan publik, kurangnya mutu dalam pengarsipan, dan whole of government, yaitu tiadanya koordinasi secara internal. Kemudian, adapun dampak isu yang terjadi jika isu ini tidak diselesaikan, maka satunya itu akan berdampak pada pengisian indikator untuk masing-masing klaster sehingga persentase nilai yang didapatkan jauh dari nilai maksimal yang diharapkan. Dari isu ini dibuat sebuah gagasan yaitu pengarsipan dokumen evaluasi KLA berbasis digitalisasi. Adapun tujuan rancangan dari kegiatan ini salah satunya yaitu dapat menjaga keamanan dokumen pendukung pelaporan evaluasi KLA dari tercecer bahkan hilang, sebab dokumen tersebut dilengkapi dengan backup secara ganda dan berkala. Kemudian mampu meningkatkan nilai persentase maksimal pelaporan evaluasi KLA di tahun selanjutnya. Salah satu manfaat dari rancangan ini bagi OPD yaitu mendapatkan kontribusi dari peserta Latsar untuk mencapai tujuan visi misi bersama. Dari adapun rencana kegiatan aktualisasi ini terbagi atas 3 kegiatan. Kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan aktualisasi yang dibagi menjadi 3 tahapan, di mana tahapan pertama dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 24 Juni. Outputnya itu bahan dan rancangan yang akan dilaksanakan, di mana memiliki semua keterkaitan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya itu akuntabilitas partisipatif. Yang tahap kedua berkonsultasi dengan mentor terkait isu yang akan diangkat pada rancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 28 Juni, di mana memiliki semua keterkaitan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya itu nasionalisme, ketuhanan. Kemudian tahap yang ketiga itu meminta persetujuan mentor. Kegiatan yang kedua yaitu merancang form list indikator penilaian untuk dalam bentuk Microsoft Excel, di mana kegiatan ini ada 3 tahapan. Yang pertama mengelompokkan semua pertanyaan berdasarkan indikator. Nah, akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juli, di mana outputnya adanya pengelompokan pertanyaan berdasarkan klaster dan memiliki keterkaitan semua nilai-nilai dasar ASN, salah satunya itu etika publik, yaitu tanggap. Kemudian tahap kedua mengelompokkan indikator penilaian berdasarkan klaster. Tahap ketiga menginput semua indikator yang sudah dikelompokkan dalam Microsoft Excel, di mana outputnya itu adanya form list yang jelas dan tersusun untuk pelaporan evaluasi KLA. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu merapikan semua arsip atau dokumen untuk penilaian evaluasi. Nah, dalam kegiatan ini terbagi 3 tahapan kegiatan, di mana tahapan pertama mencari semua arsip yang terkait dengan indikator penilaian yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 12 Juli, di mana outputnya tersedia semua arsip yang memiliki keterkaitan semua nilai-nilai dasar ASN, salah satunya itu etika publik, yaitu profesionalitas. Kemudian tahap kedua menyusun dan memisahkan arsip atau dokumen indikator penilaian berdasarkan klaster. Tahap ketiga memasukkan semua arsip ke dalam map owner dan diberikan label sesuai klaster, dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juli, di mana outputnya adanya label map berdasarkan klaster yang memiliki semua keterkaitan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya anti korupsi itu disiplin. Kemudian kegiatan yang ketiga, yaitu terakhir yang keempat melakukan digitalisasi data yang terdiri atas 3 tahapan kegiatan.
Tahapan pertama yaitu menyiapkan semua arsip yang akan didigitalisasi tanggal 19 dan 21 Juli, di mana memiliki semua keterkaitan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya itu komitmen mutu, orientasi mutu. Tahap kedua, melakukan pemindaian semua dokumen. Tahap ketiga, menyimpan dan menyusun file data hasil pemindaian ke dalam komputer, di mana outputnya adanya backup data untuk pelaporan evaluasi, di mana memiliki semua keterkaitan nilai-nilai dasar ASN, salah satunya yaitu akuntabilitas tanggung jawab. Sekian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi telah memaparkan rancangan aktualisasinya. Kita langsung saja ke Ibu Mirdan, penguatannya Ibu Mentor dalam hal rancangan aktualisasi yang telah dipaparkan oleh Ibu Dewi. Silakan dengan hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat mendukung apa yang Ibu Dewi ajukan sebagai persyaratan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Donggala dengan beberapa klaster yang harus diisi, dan memang di Dinas Pemberdayaan Perempuan masih kurang arsipnya, pengarsipannya masih kurang, data-data yang diminta dari pusat itu belum maksimal yang dimintakan mereka. Dan dalam Kabupaten Layak Anak itu setiap tahun ada penilaian, setiap kabupaten harus memenuhi klaster-klaster yang ada. Dan kami di dinas masih sangat kurang, minim. Belum adanya kerjasama antar lintas dinas dan kaitannya yang ada di dinas-dinas berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak. Apalagi ya? Hanya sampai di situ saja Bu barangkali. Oke, baik. Terima kasih Ibu Mentor penguatannya. Kita langsung saja ke Bapak Rian, SSTP MSI. Disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Coach, yang kami hormati Ibu Mentor. Selamat datang Bu Mentor. Terima kasih banyak sudah bergabung di seminar rancangan aktualisasi. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini dan bisa kita laksanakan tanpa kepentingan dari mentor. Kenapa? Karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan. Kemudian mentor yang paling tahu substansi yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Oleh karena itu, harapan kami mentor yang akan memberikan masukan, bimbingan, sekaligus yang akan memfasilitasi pelaksanaan aktualisasi ini di lapangan nantinya. Baik, yang kami banggakan Ibu Dewi Sekarsari. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat Pak, alhamdulillah. Saya panggilnya ini Ibu, Ade, atau Saudari begitu. Perjelas lagi. Nah, tidak. Saya kan dititipi pertanyaan sama Pak Rizky. Bu Dewi ini sudah menikah atau belum Bu Dewi? Alhamdulillah sudah Pak. Langsung alhamdulillahnya langsung loyat ujungnya. Iya, dorang ini main pada pasangannya, kalau masih bujang nggak apa-apa. Jangan direkam kata namanya Kiki. Rekam juga ini Bapak. Aduh, saya laju betul. Dewi mengusung judul pengarsipan dokumen evaluasi KLA. Bu Dewi, saya sudah cek di latar belakang kepanjangannya KLA ini apa? Ini KLA ini ada kepanjangannya atau istilah dalam di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak? KLA ini apa? Kepanjangannya itu evaluasi KLA itu evaluasi Kabupaten Layak Anak. KLA itu Kabupaten Layak Anak. Oke, baik. Kabupaten Layak Anak. Kalau mau menggunakan singkatan, sampaikan dia di latar belakang bahwa ini adalah KLA ini apa? Layak Anak itu tadi apa? Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak. Sama anak. Itu ya.
Kabupaten Layak Anak, saya bisa dijelaskan maksudnya Kabupaten Layak Anak ini secara singkat saja, Bu Dewi. Bagaimana maksudnya Kabupaten Layak Anak? Kabupaten Layak Anak itu Ibu. contohnya seperti sekolah ramah anak, ada maksudnya berkurangnya ada kelompok bermainnya, ada ruang bermainnya. Contohnya di puskesmas ada ruang bermain anak, di sekolah juga begitu. Kalau di sekolah penilaiannya itu seperti ramah anak itu maksudnya ada taman-taman apa semua di sekolah begitu. Ada fasilitas-fasilitas untuk anak-anak seperti itu ya. Mungkin kayak di bandara kemarin itu ternyata ada tempat bermain space sedikit, tempat bermain anak-anak. Iya, harus ada persyaratan untuk Kabupaten Layak Anak. Harusnya di kantor di BPSDM juga ada space khusus nanti. Iya, karena pegawai pasti ada anak kecil kan, kalau mau dibawa jadi ada ruang bermain yang khusus. Gitu. Termasuk tempat bermain bapak-bapak juga harus disiapkan. Kalau tidak disiapkan liar nanti, seperti hostnya kita sekarang ini, lantaran tempat bermainnya tidak ada disiapkan, akhirnya dia jadi mainnya di mana-mana dia. Ya, mudah-mudahan sudah jinak hostnya kita ini. Pengarsipan dokumentasi evaluasi Kabupaten Layak Anak berbasis digitalisasi. Oke, di sini sudah disampaikan analisisnya, bagus sekali analisisnya, mulai dari APKL, USG sampai dengan Fisbon. Hanya saja tinggal ditambahkan Bu Dewi, di akhir menganalisis itu dikaitkan juga isu yang dipilih dengan pembelajaran kita di agenda 3. Baik itu dari manajemen ASN-nya atau pelayanan publik atau dari WOG-nya. Dari kesemuanya juga boleh. Itu dinarasikan di akhir. Oke. Saya lanjut masuk ke tabel matriks kita. Yang pertama, persiapan, oke. Yang kedua, merancang form list indikator penilaian ramah anak. Penilaian dalam bentuk Microsoft Excel. Ini bisa dijelaskan dulu Bu Dewi, kegiatan kedua ini maksudnya seperti apa? Merancang form list ini. Iya Pak. Kan ini pelaporan evaluasi KLA itu Pak ada banyak sekali pertanyaannya, sampai ratusan pertanyaan yang terdiri dari beberapa klaster. Nah, untuk menjangkau pertanyaan ini harus memiliki tahapan-tahapan yang panjang, Pak. Jadi saya mau melist semuanya di dalam Microsoft Excel, pertanyaan-pertanyaan ini satu-satu berdasarkan klasternya, supaya memudahkan saya nantinya untuk mencari arsip-arsip gitu, Pak. Oh iya, itu benar. Jadi selama ini tidak di Excel, di arsipnya? Itu di aplikasinya Pak, ada memang aplikasinya, tapi ribet untuk mencari pertanyaannya satu-satu Pak, harus dibuka satu-satu. Baik. Di kegiatan ketiga, merapikan semua arsip atau dokumen untuk penilaian evaluasi. Merapikan semua arsip atau dokumen ini juga harus terukur. Semua arsip yang satu kantor kah? Atau arsip-arsip untuk evaluasi. Evaluasinya juga tidak jelas. Ini evaluasi. Evaluasi apa? Jadi dia harus mengkritkan ini mengenai arsip apa, kemudian mau dari tahun berapa untuk pengarsipannya. Jadi dia lebih konkret, lebih jelas, lebih terukur. Sehingga yang Ibu sampaikan nanti dalam pembuktian-pembuktian yang kita tagih juga yang seperti target yang kita sepakati hari ini. Jadi yang mau dirapikan ini dokumen apa, Bu? Arsip yang terkait untuk pelaporan evaluasi KLA ini saja, Pak. Oke, baik. Kemudian harus punya batasan. Mulai dari tahun berapa? Mulai tahun 2021 saja atau 2020 juga mau dilibatkan dalam arsip ini? Atau mungkin lagi panjang ke bawahnya? Ini kan Pak arsipnya ini tergantung misalnya surat keputusannya berlaku sampai tahun berapa. Kalau masih berlaku, masih digunakan, begitu Pak. Tergantung masa ininya dari surat ini, masa berlakunya. Saya tidak mengerti masa berlaku. Kan kita nanti. Iya Pak. Misalnya kan
SK maksudnya surat keputusan tentang PATBM ini berlakunya dari tahun 2019 sampai 2021. Nah, ini masih digunakan Pak untuk pelaporan di tahun 2021. Artinya kita butuh data dari 2019 sampai 2021 Ya. seperti itu. Oke, berarti kita tetapkan saja nanti data yang akan masuk ini kaitannya dengan kegiatan keempat pada saat kita digitalisasi data. Berarti data yang dimasukkan adalah data dari 2019. Ya. Ya, oke, baik. Kegiatan keempat, digitalisasi ini data ini kan banyak. Ada orang secara sederhana mau scan saja, kemudian dipindahkan ke komputer. Atau ada juga yang mau jaga-jaga lebih safety. Selain dia simpan di komputer, selain disimpan di dalam hard disk, dia mau bisa dipanggil secara online, memakai cloud, memakai Dropbox, atau yang kalau lebih populer pakai Google Drive. Seperti itu. Ibu Dewi mau menggunakan yang mana ini? Kalau yang sementara ini kegiatan 4 ini Pak, cuman saya simpan langsung ke komputer Pak, backup datanya. Tidak saya buat kegiatan. Tambahkan lagi pakai cloud atau pakai Dropbox atau pakai Google Drive. Dan Iya, itu Pak. tidak susah. Tinggal daftar akun gratis. Ibu sudah dapatkan space untuk penyimpanan. Selain nanti penyimpanan secara digital di komputer, di hard disk, Ibu juga punya cloud tersendiri untuk bisa dipanggil kapanpun. Seandainya tidak diminta-minta komputernya hilang atau laptopnya seperti error. Oke. Ya, Baik, nanti tinggal ditambahkan di tahapan kegiatan saja ya, pada Pak. saat digitalisasi. Oke, baik, saya kira cukup di latar belakang. Jangan lupa sampaikan KLA itu apa. Iya, Pak. Untuk keseluruhan saya kira sudah baik, tinggal implementasi di lapangan. Tetap berkoordinasi, berkonsultasi ke Ibu Mentor, ke Ibu Coach, laporkan semua progres ke Ibu Coach, kemudian manage waktu dengan baik karena waktu kita sangat singkat, hanya 1 bulan. Kemudian yang paling penting, jaga kesehatan. Saya kira cukup, terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Ibu Coach. Terima kasih, Pak. Ibu maaf termute, Bu. Ibu. Ya, terima kasih Pak Pemuji atas sarannya, dan untuk Ibu Dewi silakan dicatat semua dan diperbaiki untuk kelengkapan rancangan aktualisasinya untuk dilanjutkan menjadi kegiatannya nanti menjadi habits nantinya. Baik, saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Mentor atas waktunya. Ya, harusnya ini waktu untuk keluarga, tapi demi demi Bu Dewi menghilangkan C yang mereka Bu Dewi sandang selama kurang lebih 4 bulan ini, insya Allah akan terrealisasi cepatnya menjadi tinggal PNS-nya. Harapan kita seperti itu. Baik, saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host. Terima kasih, Ibu. Kasih Bu. Ya, Berapa lagi? tinggal 2, Bu. Boleh di panel. Boleh Mentornya berbeda. Enggak. Dit, makan siang, Dit. Jangan cuma main kode ke situ. Sudah Ibu Coach. Sementara Ya, dibawa terima ke kasih Desi. Coach atas waktunya. Terima kasih Pak Rian selaku penguji, Ibu Mirda SH, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendampingi peserta pada siang hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya silakan kepada Ibu Mirda dan Ibu Dewi untuk meninggalkan ruang ujian. Kita disuruh keluar ini Pak Rizky. Iya. Ibu Dewi disuruh keluar juga atau tetap di dalam?